Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Aba fa ya ibadallah usikum bi nafsi bittaqullah la'allakum turhamun. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan kewajiban kita yakni salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tidak hentinya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan di hari yaumil akhir nanti kita semua yang hadir pada siang hari ini jadi ahli penerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, Al-Quran menjelaskan kepada kita wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu. Nabi Isa alaihissalam membagi hari-hari ini menjadi 3 hari saja kita di dunia ini. Yang pertama ada hari yang kemarin, yang kedua hari sekarang, dan yang ketiga adalah hari yang akan datang. Di 3 hari saja. Hari yang kemarin itu telah berlalu dari diri kita. Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari yang telah lalu. Yang kedua, hari sekarang. Hari sekarang adalah hari di mana kita masih bisa berbuat. Kita bisa melakukan sesuatu, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan usaha kita, bekerja sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Kemudian yang ketiga, hari yang akan datang. Hari yang akan datang ini wallahu a'lam, tidak seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita ini akan sampai pada hari esoknya. Karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana malaikat maut itu nanti akan menjemput kita. Kemudian Allah menyampaikan bahwa orang-orang ini ada orang yang beruntung, ada yang rugi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Orang yang rugi adalah orang yang hari-harinya dihabiskan hanya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, baik dalam kehidupannya di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya Allah sampaikan kepada kita, kecuali orang yang beruntung itu yang pertama orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hari akhir. Nah, ketika orang itu beriman, biasa kalau kita ini iman kita ini kadang naik kadang turun. Ketika iman kita naik, rajinlah kita datang ke masjid, rajinlah kita membaca Al-Quran, rajinlah kita berzikir, rajinlah kita puasa sunat. Banyak kerajinan kita kalau iman kita lagi naik. Tapi ketika iman kita turun, lisan kita ini sebenarnya ringan untuk mengucapkan kalimat Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, subhanallah, itu pun tidak sempat kita lakukan. Maka oleh karena itu iman ini naik disebabkan amal-amal perbuatan baik kita, maka banyaklah kita berbuat baik. Ketika kita melakukan kebaikan, maka iman kita meningkat. Tapi sebaliknya ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, pada diri kita, kepada sesama manusia, maka iman kita akan turun. Nah, kemudian
Orang yang beruntung dia jaga keimanannya, bagaimana dia bisa istiqomah? Alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalimat yang kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, dengan kalimat inilah kita hidup di bumi Allah ini. Ikuti aturan-aturan Allah, ikuti bagaimana cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaati Allah, kemudian memperbanyak diri kita untuk selalu mencontoh pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Kemudian wa alaiha namut, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini kita nanti diharapkan wafat, Pak. Kita wafat maunya dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita wafat dengan kalimat la ilaha illallah, maka kedamaian, ketentraman dalam jiwa kita. Inilah husnul khotimah yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya iman yang ada ini tumbuh dengan subur, Al-Quran sampaikan wa amilus sholihah, beramal soleh, kerjakan amal kebaikan banyak-banyak. Ada yang menjadi kewajiban kita, ada yang sunnah bagi diri kita, maka ini kita kerjakan agar iman ini selalu tumbuh dan tumbuh dalam jiwa kita ini. Nah, banyak amal soleh kita melihat, kita usahakan melihat yang halal-halal saja. Bicara, kita usahakan bicara yang baik-baik saja. Mendengar, kita usahakan mendengar yang baik-baik saja. Jangan sampai ketika orang menggunjing orang lain, kita ikut nimbrung mendengarnya, Pak. Kalau ikut kita nimbrung mendengarnya, apa bedanya kita dengan mereka, dengan orang yang menggunjing itu? Tidak ada bedanya. Maka ketika ada pergunjingan tidak suka kita, maka minggirlah kita dari sana, jauhkan itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi? Wa tawassaw bil haq, sampaikan ya yang benar-benar, yang baik-baik, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Ajak orang untuk berbuat baik, ajak orang untuk taat kepada Allah. Jadi kalau untuk berdakwah, ajak keluarga dulu, Pak. Keluarga kita, anak kita, istri kita, bawa mereka, ajak mereka untuk taat kepada Allah. Jangan kita pontang-panting baca Al-Quran, kemudian jidat kita sampai hitam karena lama kita sujud, tapi anak kita, istri kita, keluarga kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa mereka taat. Bawa keluarga kita, bawa mereka taat kepada Allah, bawa ajak mereka solat, baca Quran, berzikir, ajak mereka, rajinkan mereka untuk berimpak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita suruh mereka. Jadi jangan sekedar kita saja yang taat, keluarga kita tidak taat. Bukankah mereka itu tanggung jawab kita besok? Bukankah mereka itu kita akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas karena mereka yang kita pimpin ini, keluarga kita. Sadar atau tidaknya kita hari ini, ingat, ketika kita menjadi seorang suami, ketika kita menjadi seorang ayah, itu ada nanti pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqq. Kemudian wa tawassaw bis sabr, bersabar. Kenapa bersabar? Karena kita dalam hari ini, siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Ada semuanya masalah. Kita ini tanpa punya masalah semua, Pak. Masalah kita hanya kita yang tahu. Maka ketika kita punya masalah, Allah sampaikan wasta'inu bis sabri was salam. Kau punya masalah, kau terima dulu masalah itu. Kemudian kau sabar, hadapi masalah dengan sabar. Ada musibah, sabar. Ada masalah, sabar. Kemudian salat, minta solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ini seharusnya saya ini berbuat, seharusnya saya ini bertindak. Ini Allah yang beri solusi. Kalau kita dekat dengan Allah, solusinya Allah yang memberikan kepada kita, insya Allah aman. Sabar kita. Sabar tidak terbatas dalam melaksanakan atas musibah yang menimpa kita, tapi juga sabar dalam beribadah.
Beribadah harus sabar kita. Dalam sholat harus sabar. Dalam berzikir harus sabar. Dalam baca Quran harus sabar kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersabarlah. Dijaga 4 hal ini, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.